kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15,
menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, yang kita kenal dengan istilah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya percaya setiap saudara dan saya sudah terima Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi pagi ini kita mau minta agar supaya kita dipenuhi kembali oleh kuasa Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Sementara kita memuji menyembah Tuhan, saudara boleh minta dari dalam hatimu sambil taruh tangan di dada. Katakan, Bapa, penuhi kami kembali dengan Roh-Mu yang kudus. Mungkin ada di antara saudara yang hadir pagi ini mulai suam-suam, mulai tawar karena pandemi ini. Minta kembali dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Penuhi kami kembali, Roh Kudus. Penuhi kami kembali, ya Roh Kudus. Penuhi kami, Roh Kudus. Penuhi gerejamu. Penuhi umatmu. Tuntun kami, ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau, ya Roh Kudus.
Sebab Engkau adalah penolong yang diutus Bapa. Engkaulah penghibur yang diutus Bapa. Engkaulah sang pemberi kuasa. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh, ubah hati kami Tuhan menjadi seperti ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Roh Kudus, penuhi kami pagi ini. Penuhi kami pagi ini Roh Kudus. Penuhi kami pagi ini ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ya Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah kami, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembahmu, kami menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu. Ku sembah, ku sembahmu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami sanjung Engkau. Mulia. Kami buka hati kami pagi ini Tuhan. Kami buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Hanya ku buka hati, buka hati jamaah, berserah penuh. Ambil alih, ambil alih ya Roh Kudus. Ambil alih ya Roh Kudus. Ku buka hati,
menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia, saudara. Naikkan mazmur dan syukur bagi Allah. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami pagi ini untuk menyembah-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Penuhi gereja-Mu, penuhi kami, penuhi umat-Mu. Roh Kudus, kami buka hati kami pagi ini, Roh Kudus. Terus buka hatimu, saudara. Terus buka hatimu di hadapan Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Penuhi, penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, seperti Bapa di dunia sayang kepada anak-anaknya, saudara. Demikian juga Bapa di surga sayang kepada kita semua. Amin. Kalau Bapa di dunia aja anaknya meminta roti, pasti diberikan roti. Terlebih lagi Bapa di surga, jikalau kita minta Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka saya percaya pagi ini saudara saya akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Sepanjang hidup ini, saudara, mengalami kebaikan Tuhan. Dalam masa pandemi sekalipun, saya percaya saudara tetap mengalami dan melihat kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu baik, saudara. Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Katakan pujian ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
with every breath that I am made. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Sepanjang hidup kami Engkau setia. All my life you have been so good. Engkau baik buat kami Tuhan. Every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, oh I will sing of the goodness of you have been faithful. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. All my life so good. Every breath that I am faithful, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am faithful, oh I will sing of the goodness of God. Say your goodness, yes, amen, amen. Katakan, your goodness is running after, is running after me. Say, your goodness is running after, is running after me. In my life has done, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Yes, amen. Your goodness is running after, is running after me. In my life has done, I'm surrendered all. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, You're my life, you has been faithful. Yes, amin, amin, amin Tuhan. All my life you have been so Di sepanjang kehidupan kami Tuhan, Engkau baik, bahkan teramat baik Tuhan. I will sing of the goodness of God. dari hatimu katakan all my life, and all my life you have been faithful. Yes, amin, amin, amin Tuhan. You have been so good. With every breath that I am able, I will
Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami ikuti, itu Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan jika kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Hari demi hari Tuhan sudah nyatakan segala kebaikan-Mu yang berlimpah di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, berbicaralah apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kami duduk diam, buat kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Pengurapan yang baru Tuhan, hadirat Tuhan mencengkram setiap kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Bahkan ruangan ini Tuhan, kami tahu Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami siap Tuhan. Kami siap untuk kami boleh sama-sama Tuhan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk coba lihat kanan kiri, kasih lambaian tangan, bilang Tuhan memberkatimu. Amin. Saya persilakan untuk kita boleh duduk kembali. Nggak kerasa di tahun 2021 kita udah masuk di bulan yang ke-5, betul? Benar nggak? Betul, di bulan yang ke-5. Kalau kita lihat lagi ke belakang di tahun 2020, banyak hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya maupun dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya yakini, bahwa lewat setiap permasalahan yang terjadi, lewat setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya ataupun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya imani, yang saya yakini, Yesus Kristus tetap baik dulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Amin. Nah, kalau kemarin kita udah memperingati bertepatan banget dengan Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat tuh di profil-profil WA, di situ kan biasanya dipasang tuh mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman kita yang Muslim. Sebelahnya ada selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi umat Kristen dan Katolik. Jadi memang segala sesuatunya, apa yang Tuhan sudah janji di dalam kehidupan kita pasti Tuhan genapi. Dan kalau kemarin kita boleh diizinkan untuk kita boleh melewati dari sekian mungkin puluh tahun, mungkin beberapa tahun, kita boleh memperingati Paskah, kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya lambaian tangan dong. Yes. Nah, berkaitan tentang Yesus naik ke surga, di situ kalau kita lihat dan kita baca di firman Tuhan, 10 hari setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus sudah janjikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah janji sama murid-muridnya bahwa kamu tunggu di sini gitu loh. 10 hari lagi aku akan memberikan roh penolong untuk kamu. Nah, hal itu pun juga buat kita juga, bukan hanya sekedar murid-murid saat itu, tapi hari ini kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan kita, kita pun menjadi murid-murid Yesus. Nah, Tuhan ngomong, tunggu aku gitu loh, karena aku akan memberikan roh penolong buat kamu. Kalau hari ini mungkin kita udah tahu dong, roh penolong itu berupa Roh Kudus, betul? Tapi kalau murid-murid zaman dulu, menurut Bapak Ibu, tahu nggak mereka? Pada saat Yesus bilang, aku akan pulang ke rumah Bapa, aku akan kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat untukmu. Tapi kamu nggak usah khawatir loh, gitu kan? Aku akan memberikan penolong buat kamu. Waktu itu murid-murid tahu nggak? Pasti enggak dong. Murid-murid pasti kalau orang bilang tuh gini loh, meraba-raba. Meraba-raba dalam arti gini, maksudnya apa ya gitu kan? Roh penolong.
seperti apa? Terus kapan? Kan gak ada yang tahu waktu itu muridnya. Nah, tetapi ada satu hal yang kita mau sama-sama belajar dari para murid-murid waktu itu. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sama-sama belajar dari murid-murid. Yang mungkin kita juga bisa terapkan di hari-hari ini. Yang mau katakan amin. Jangan tegang-tegang dong, saya juga jadi deg-degan nih gitu kan. Nah, yuk kita mau sama-sama buka yuk di dalam Alkitab kita. Di dalam Yohanes ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dan 8. Tapi kita mau baca dulu di ayat yang ke-7. Multimedia bisa bantu saya? Yuk, yang ada Alkitab mungkin bisa dibuka sama-sama dan kita mau baca sama-sama. Amin. Yuk, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Cukup di ayat yang ke-7. Nah, waktu itu Tuhan udah naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan ngomong kan sama murid-muridnya, lu tunggu karena aku akan memberikan roh penolong buat kamu. Tapi Tuhan cuma ngomong nih seperti yang di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-7. Kamu ndak perlu tahu kapan masanya, waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau saya mungkin bisa bayangkan murid-murid saat itu ya, kalau kita bisa istilahnya membayangkan, menggambarkan gitu kan. Pada saat itu murid-murid sempet dong, mereka kalau dari khotbahnya Kak Bram yang minggu kemarin kan Kak Bram khotbah gini. Pada saat Yesus itu ditangkap, disalibkan, murid-murid sempat kayak kehilangan arah dong. Yang mereka akui ternyata mati loh di kayu salib, disiksa. Bukan sekedar mati tapi disiksa gitu loh. Dan mereka sempat mengalami, kalau orang bilang tuh hari ini mungkin bisa dibilang kecewa, iya. Bisa dibilang bingung, iya gitu loh. Tapi Tuhan nyatakan dirinya buat murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Tapi Tuhan Yesus bilang lagi kan sama dia, mereka murid-muridnya, lu tunggu lagi ya. Kalau saya jadi muridnya waktu itu, mungkin saya sempat mikir juga gini, wih gua suruh nunggu lagi gitu loh. Sedangkan menunggu itu suatu hal yang gak enak loh. Di sini ada yang suka menunggu, kalau ada angkat tangan supaya kita bisa kasih challenge menunggu dengan lama gitu. Semua orang gak suka yang namanya menunggu. Apalagi menunggu dengan situasi yang gak tentu. Yang gak ngerti nih apa gitu kan. Kalau misalnya saya ngomong sama Bang Ewin. Bang Ewin, nanti tanggal 30 saya kasih duit 1M. Nah mungkin Bang Erwin agak-agak mikir kan. 1M, waduh lumayan ya Bang ya. Tapi kan itu jelas tanggal 30. Jumlahnya pun jelas 1M. Tapi pada saat Yesus naik ke surga, dia ngomong sama muridnya cuma, lu tunggu, waktunya kapan, lu tunggu aja. Saya akan kasih roh penolong. Nah roh penolongnya seperti apapun murid-muridnya gak ada yang tahu loh. Cuman satu hal yang kita dapatin di dalam sifat murid-muridnya saat itu. Apa yang murid-muridnya ambil waktu itu? Yang pertama, iman. Kenapa saya bisa bilang iman? Kalau menurut bahasa aslinya iman, kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahan itu diartikan gini, sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan, sesuatu hal yang tidak pernah kita lihat seperti apa, tapi kita percaya. Itulah iman. Hari itu pun murid-muridnya gak ngerti loh. Tapi murid-muridnya satu hal yang dia lakukan. Mereka beriman. Mereka tunggu janji Tuhan. Hari ini kita kembalikan. Mungkin buat saya sendiri dan mungkin untuk Bapak Ibu sendiri di sini. Yang seperti saya bilang dari awal. 1 tahun kita penuh dengan ketidakpastian. Kita dengar kanan kiri berita yang gak ngenakin, membuat hati galau.
Tapi apakah kita mau seperti murid-murid Yesus? Kita tetap memiliki iman untuk kita menanti janji Tuhan. Menanti, menunggu itu gak enak. Saya gak tahu apa yang Tuhan janjikan lewat kehidupan saya ataupun Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tapi satu hal yang saya tahu, pada saat Tuhan berjanji dan kita memegang dengan iman kita, maka kita akan terima setiap janji Tuhan. Amin. Seperti gembala sidang kita bilang bahwa tahun ini, tahun integritas yang baru, bahkan tahun yang kemarin tuh, kalau kita baca sama-sama apa? 2020, New Dimension. Ya memang benar kita masuk di dimensi yang baru yang gak pernah kita pikir loh dari 2020. Selama ini kita kan selalu beribadah di gereja. Tapi masuk di dimensi yang baru, kita via Zoom. Bahkan sebelum Zoom, kita via YouTube. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi 2020, 2021. Gembala sidang kita mendapat rema dari Tuhan. Integritas. Nah, di tahun ini Tuhan mau kita berintegritas. Kita pegang setiap janji-janji Tuhan dengan iman sama Tuhan. Tuhan ngomong kan, bukan hanya lewat hidup kita pribadi, lepas pribadi. Mungkin kalau hidup kita pribadi, janji Tuhan hanya Bapak Ibu dan Saudara yang tahu. Janji Tuhan lewat kehidupan Bapak Ibu. Tapi satu hal juga kita lihat, janji Tuhan buat bangsa Indonesia akan ada Pentakosta yang ketiga. Di mana pencurahan Roh Kudus semakin besar, semakin nyata buat bangsa dan generasi ini. Bahkan generasi Yeremia, anak-anak muda akan dibangkitkan. Sesuatu kegerakan yang mungkin kita tidak pernah tahu, nggak pernah kita bayangkan di masa-masa yang lalu. Tapi Tuhan akan buat suatu kegerakan yang besar di tahun-tahun ke depan. Amin. Tuhan juga ngomong bahwa di Pentakosta ketiga kita akan menuai lawatan jiwa-jiwa besar-besaran. Kalau orang dunia bilang bahwa tahun 2020, 2021 tahun gak ngenakin. Banyak hal yang terjadi. Orang sekuler boleh bilang bahwa gue hopeless nih, gue gak ngerti, gue stuck gitu. Tapi satu hal, anak-anak Tuhan lewat setiap permasalahan yang ada, lewat setiap kejadian yang terjadi, anak-anak Tuhan harus tetap setia. Anak-anak Tuhan harus tetap mengupgrade diri sama Tuhan. Amin. Tuhan harus dapati iman itu ada di dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu Saudara. Ngomongin iman, ngomongin nunggu gak enak. Tapi ketidakenaan itu membawa kita untuk naik lagi. Amin. Murid-muridnya Tuhan Yesus waktu itu pun pasti mereka menunggu-nunggu dengan galau dong, dengan harap-harap cemas gitu ya kalau anak-anak muda bilang sekarang. Mereka nunggu, aduh kapan ya, kan Tuhan gak ngomong tuh 10 hari kan, cuma ngomong tunggu. 1 hari nih mereka nunggu, 2 hari mereka nunggu. Bisa loh mereka dengan keputusasaan mereka menunggu, mereka bisa balik loh ke kehidupan mereka yang lama. Mau jadi nelayan, jadi dokter, jadi pemungut cukai, bisa. Tapi mereka tetap beriman sama Tuhan. Biar hari ini pun, kalau kemarin di tahun yang lalu Tuhan dapati iman di dalam murid-murid Yesus, hari ini pun biar Tuhan dapati iman di gereja ini, di tempat ini. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Kalau saya boleh kasih kesaksian sedikit tentang iman. Jadi 2020 waktu itu Tuhan izinkan kami ngerenov rumah. Jadi rumah karena El mainannya banyak banget, jadi mau ndak mau harus tambah 1 ruangan lagi. Dan saya bilang sama Papa El, udah naikin aja. Waktu itu kita nggak ada yang tahu bahwa corona akan melanda Indonesia kan. Jadi corona itu masuk di bulan Maret, sehabis ulang tahun gereja kita kan, ulang tahun gereja itu minggu pertama. Jadi
habis ulang tahun gereja, minggu berikutnya kita masih ibadah, minggu berikutnya udah tutup tuh gereja-gereja di mana-mana karena udah PSBB ketat kan. Nah, padahal saya sama suami itu kita udah deal-dealan sama yang mau bangun rumah itu dari bulan Januari. Dan namanya bangun rumah mungkin Bapak Ibu Saudara kan tahu. Biasanya tuh pembayaran termin ya. Termin tuh apa tuh? Jadi pembayaran 1, 2 sampai dengan selesainya kan gitu. Januari itu kita udah bayar tuh berapa persen gitu kan. Ternyata Tuhan izinkan corona. Dan jujur itu berasa banget. Karena dari budgeting yang orangnya mau bangun itu lebih gitu loh. Karena bahan bangunan naik. Tukang yang tadinya harusnya beberapa karena dia pulang kampung. Akhirnya ngambil baru lagi tuh. Dan ngambil baru karena untuk ngejar waktu ngambil beberapa orang lagi. Jadi kan tambah tenaga, tambah kos juga dong. Itu tuh sempet di dalam hati saya dan suami tuh gini, aduh gimana ya gitu. Kalau saya orangnya meletup-meletup, pasti orang Bapak Ibu tahu lah, anak-anak youth juga pasti tahu. Tapi suami saya kan sudah tenang, Tuhan pasti tolong. Tapi itu nggak segampang, maksudnya oke, hari ini kita beriman Tuhan pasti tolong, terus langsung kalau orang Jawa tuh bilangnya apa ya, blegujub gitu, apa tuh bahasa Indonesianya Mbak Iin blegujub tuh apa itu, tiba-tiba langsung jeder Tuhan tolong. Nggak juga kayak gitu seringkali kita nunggu gitu kan. Singkat cerita, suami saya bulan 2019 dia baru beli motor baru. Tapi karena 2020 COVID dan lagi bangun rumah, singkat cerita biayanya lebih, kan kita harus nutup yang lebih ini kan. Sedangkan dari kantor juga dikurangin gaji gitu kan, ada pemotongan sampai 2 kali, pelayanan juga ya Bapak Ibu tahu kan gereja tutup semua gitu kan. Akhirnya motor dijual, haleluya, gak apa-apa Tuhan nanti pasti ganti. Nah dari situ kita sebagai manusia bisa dong kecewa sama Tuhan. Sebagai manusia kita bisa bersungut-sungut sama Tuhan. Kita bisa ngomong, Tuhan janji 2020 new dimension. Tapi kenapa tahun 2020 dimensi yang barunya model kayak gini? Bisa, betul? Tapi waktu itu satu hal yang saya salut sama suami saya. Suami saya selalu bilang gini, mengucap syukur dalam segala hal. Dan percaya jika tahun-tahun yang lalu Tuhan tolong, maka di tahun ini pun Tuhan pasti tolong. Singkat cerita, setahun kita lewati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan berkat Tuhan, dari Tuhan berkati dengan nominal kecil sampai dengan nominal yang besar. Yang tidak pernah saya dan suami pikirkan. Hari ini pun saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Pergumulan uang, keluarga, anak, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, pada saat kita berserah sama Tuhan, pada saat kita beriman sama Tuhan, menunggu setiap janji Tuhan, maka di situ Tuhan akan buka jalan. Amin. Yang pertama, sifat dan karakter murid mereka penuh dengan iman. Yang kedua, mereka bertekun dan sehati. Kita mau baca di dalam Kisah 1 ayat 12 sampai 14. LCD nggak bisa ini ya, muncul ya. Yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Mungkin karena banyak, nggak apa-apa deh, nanti dibaca PR di dalam rumah ya. Di sini dibilang bahwa rasul-rasul menanti-nanti. Kalau kita baca dari ayat yang 12, 13, 14, di ayat yang ke-14, di situ tertulis gini. Mereka semua bertekun dengan sehati.
Sekali lagi saya mau baca di ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Tekun bahasa Indonesia di dalam KBBI di situ bilang gini. Orang yang melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh tanpa persungutan. Sedangkan sehati, KKB bilang satu hati dan membuang setiap ego yang ada. Kita tahu dong murid-murid itu dengan berbagai latar belakang keluarga yang berbeda, dengan berbagai jenis pekerjaan. Jadi murid itu bukan hanya satu pekerjaannya sebagai nelayan, enggak. Mereka ada yang dari ex pemungut cukai. Jadi mereka punya latar belakang keluarga, mereka punya latar belakang pekerjaan yang berbeda. Dan kalau orang yang berbeda-beda, itu pasti ada ego masing-masing, pasti ada prinsip masing-masing. Tapi murid-murid waktu itu, mereka bertekun dan sehati menanti janji Tuhan. Membuang ego tuh gak enak loh. Saya tuh 3 bersaudara. Cici, Kokoh, saya. Semuanya beda. Yang satu cici saya modelnya princess banget. Kokoh saya, mungkin Kak Tony tahu ya, kokoh saya orangnya wah ya gitu. Saya ya seperti ini gitu. Jadi kita bertiga itu beda semua. Dan di situ kita pun digesek kan. Sama seperti murid-murid Yesus gitu loh. Mereka pun gesekan demi gesekan. Tapi mereka bertekun. Mereka setia. Mereka tahu bahwa mereka ke depan akan mengalami tantangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan yang gak gampang. Yesus sehabis ditangkap, murid-muridnya pun pasti jadi perguncingan dong. Lo murid Yesus ya? Pasti gitu dong. Iya gak? Kamu Petrus kan gitu kan. Pasti ada hal-hal yang mereka alamin yang gak enak gitu loh. Di satu sisi kalau yang poin pertama mereka tetap beriman, di poin yang kedua mereka tetap sehati. Mereka tetap bertekun. Mereka tetap memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga hari ini. Mungkin hari ini kita gak ngerti nih, aduh ke depan ya ampun Tuhan, virus dari India udah masuk gitu. Bisa menjadi kegalauan buat kita, bisa menjadi ketakutan buat kita. Kita gak ngerti nih nanti ke depannya lagi gimana, tapi kita berdoa bahwa Tuhan pasti memiliki rencana buat Indonesia. Tuhan pasti akan menjaga Indonesia. Amin. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa semuanya dalam kontrol Tuhan. Kalaupun ke depannya mungkin terjadi hal yang gak mengenakan, satu hal kita tahu, semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan pasti akan ada suatu perbedaan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Kalau zaman dulu Tuhan bisa buat suatu perbedaan buat bangsa Israel, hari-hari ini pun Tuhan sanggup buat suatu perbedaan yang besar buat anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kita gak perlu takut, kita harus tetap bertekun. Kita harus tetap sehati. Sehati dalam arti gini. Sehati dengan visi dari gembala sidang. Sehati dengan gembala jemaat di tempat ini. Sehati sesama pengerja. Sehati dengan segenap anak-anak Tuhan di tempat ini. Saling berdoa satu dengan yang lain. Saling dukung. Saling perhatian. Kita gak bisa seperti zaman-zaman normal. Kita gak bisa kumpul, hahihi, rujakan gitu kan, gak bisa. Tapi satu hal dengan perhatianmu, misalnya ditanya, di telepon, halo Tante Marta Jasmine, apa kabar? Gitu pasti seneng banget kan ya Tante ya, gitu loh. Jadi ayo mulai kita bangun lagi sesuatu hubungan yang seperti murid-murid lakukan saat itu. Sehati dan bertekun.
Sehati bukan hanya untuk kita saling bangun satu dengan yang lainnya, tapi sehati dan bertekun untuk kita tetap berpegang akan setiap janji Tuhan di hidup kita. Pada saat kita menanti janji Tuhan, pada saat kita berjalan untuk kita menggenapi setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama memerlukan Roh Kudus. Amin. Seringkali gini loh, saya kan ibu rumah tangga ya, asik. Udah gak jadi tim sekerja ya Kak Nancy. Jadi di rumah terus kan ngurusin El. Seringkali jujur sebagai manusia itu bosen. Karena pada hakikatnya gitu kan, selulus kuliah udah kerja. Jadi hari ini suruh di rumah diem apa gitu. Seringkali jenuh sebagai manusia, itu pasti. Tapi gimana caranya untuk saya tetap, kalau orang bilang tuh tetap waras gitu kan. Ya udah, saya bangun, upgrade diri saya untuk saya tetap masuk di dalam pujian penyembahan. Karena hanya itu doang yang bikin kita waras gitu kan. Kalau kita gak waras terus gimana dong? Gak mungkin kita bisa ngerti panggilan Tuhan di hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti untuk apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil masak, mungkin bapak ibu, ibu-ibu di sini yang ibu rumah tangga seperti saya, jenuh masak. Ya udah, kita bahasa roh, pujian penyembahan. Tanpa sadar di dalam kehidupan kita tuh butuh, bahkan sangat-sangat butuh Roh Kudus itu senantiasa memimpin kehidupan kita. Amin. Suka nggak suka, percaya nggak percaya, kita tetap butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak ngerti loh. Seringkali banyak hal yang kita nggak ngerti ke depannya gimana. Seringkali pada saat kita udah stuck nih, benar-benar stuck, aduh nggak ngerti Tuhan, mau doa pun gue gak ngerti mau ngomong apa gitu. Tapi satu hal, pada saat kita udah serah tuh penuh sama Tuhan, Roh Kudus loh yang membimbing untuk kita berdoa. Roh Kudus yang nuntun kita untuk doa. Nah disitulah kita benar-benar mau sama-sama nih, kita bertekun sehati untuk kita menanti-nantikan Roh Kudus berkarya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita, otomatis kita akan menjadi alat Tuhan buat pekerjaan Tuhan di bumi ini. Seperti firman Tuhan ngomong kan, apabila kuasa itu turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Lewat kehidupan kita, biar kita yang menjadi saksi, biar kita menjadi gambaran yang utuh di mana kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh cek, misalnya main ke daerah Sawangan, datang ke Villa Casablanca, boleh tanya sama Marbot, boleh tanya sama Satpam. Ini untuk kemuliaan Tuhan saya cerita. Tapi di situ Bapak Ibu boleh tanya, kenal sama Mami El, kenal sama Papa El, bahkan kenal sama El, mereka pasti bilang, kenal banget. Bapak Ibu boleh tanya, di situ ada hal-hal yang simple yang mungkin sebenarnya semua orang juga bisa bikin gitu kan. Kalau misalnya hujan, kita kirim makan buat mereka. Misalnya lagi panas-panas tuh, aku bikin es, kirim buat mereka. Tapi hal-hal simple itu menjadi berkat buat mereka. Apabila hidup kita dipenuhi Roh Kudus, apabila hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Maka kita menjadi teladan buat orang. Maka hidup kita terus masuk di dalam tracknya Tuhan. Kita mau ke kiri, Roh Kudus ingatkan. Kita mau balik ke kanan, Roh Kudus ingatkan untuk kita terus berjalan lurus sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya boleh minta Kamika maju? Hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Hari-hari ini kita butuh Tuhan ambil alih di dalam kehidupan kita. Mendekati momen Pentakosta, biarlah hari-hari ini yang mungkin
kita udah merasa lelah. Mungkin hari ini kita udah merasa jenuh. Tuhan, gue jenuh, gue gak ngerti mau bikin apa. Doa udah males Tuhan, apalagi baca Alkitab males banget. Yuk, mulai balik sama Tuhan. Seringkali sebagai manusia kita lelah. Itu pasti karena kita masih manusia. Seringkali kita sebagai manusia kita mikir, gua gak ngerti Tuhan apa yang buat ke depan. Buat masa depanku, buat keluargaku, buat anak-anakku. Saya gak ngerti Tuhan. Tapi satu hal, yuk siang hari ini kita mau sama-sama ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan semakin aktifkan kembali Roh Kudus itu di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama bangun diri kita, hidup kita. Menanti gak enak, tapi kita mau menanti janji Tuhan. Kita mau menanti Roh Kudus untuk semakin berkarya di dalam kehidupan kita dengan iman. Dengan kita mau bertekun dan sehati bersama-sama. Saya undang untuk kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau sama-sama renungkan apa yang mungkin Tuhan sudah sampaikan hari ini. Yesus firman, Dia akan memberikan seorang penolong buat kita. Jadi hari-hari ini kita gak perlu khawatir, kita gak perlu bimbang tentang apapun. Kita tahu Roh Kudus Tuhan itu yang menjamin kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan itu yang menopang, menghibur dan menolong kita. Amin. Yes, amin. Saya mau ajak untuk kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi sama Tuhan siang hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Yuk mulai buka hatimu lebih lagi. Mulai angkat tanganmu, mulai pandang sama Tuhan. Yes. Ku rindu
mari Bapak Ibu nih kasih Tuhan angkat kedua tangan kita. Tuhan terima kasih buat ibadah kami pada siang hari ini. Kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, kiranya berkat untuk kami. Bapak Ibu sekali kasih Tuhan, biarlah kita pulang dari tempat ini membawa segala berkat kelimpahan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan Roh Kudus. Tuhan akan menjadikan kita naik dan bukan turun. Apapun yang kita buat dibuat berhasil oleh Tuhan. Segala kebaikan kebajikan Tuhan turun dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang 2 kali melipat kemudian. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kasih salam jarak jauh, salam sehati. Haleluya, Tuhan berkati.